Gunung Kawi terletak di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Meskipun masuk dalam kategori gunung berapi, tetapi tidak ada catatan gunung ini pernah meletus. Jika gunung-gunung lain terkenal karena banyak didaki oleh para pecinta alam, Gunung Kawi justru terkenal dengan mitos pesugihannya. Lantas, benarkah Gunung Kawi adalah tempat untuk memperoleh kekayaan secara instan? Dan berikut adalah beberapa mitos dan misteri Gunung Kawi di Malang, Jawa Timur. Yang pertama, sejarah singkat Gunung Kawi. Seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, Gunung Kawi terkenal akan mitos pesugihannya. Mitos ini tak lepas dari keberadaan makam keramat dari Eyang Jugo yang bernama asli Kiai Zakaria dan Eyang Sujo yang nama aslinya adalah Raden Mas Iman Sujono. Pada tahun 1871, Eyang Jugo wafat dan sebelumnya beliau meminta dimakamkan di lereng Gunung Kawi, yakni Desa Wonosari. 5 tahun kemudian, Raden Mas Iman Sujono alias Eyang Sujo juga berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Eyang Sujo membuat wasiat agar dimakamkan dalam satu liang lahat yang sama dengan sahabat seperjuangannya Eyang Jugo. Yang kedua, misteri pohon Dewan Daru pembawa berkah. Di pekarangan Pesarean yang saat ini menjadi makam Eyang Jugo, ada sebuah pohon Dewan Daru yang dipercaya banyak orang mampu membawa keberkahan. Tak heran jika nantinya Anda melihat banyak pengunjung yang rela menunggu daun-daun pohon ini jatuh. Konon, daun yang jatuh dengan sendirinya dari pohon Dewan Daru ini bisa dijadikan jimat untuk memperoleh keberkahan. Selembar daun yang jatuh harus dibungkus dengan uang lalu dimasukkan ke dompet. Sebagian besar orang percaya bahwa jimat tersebut dapat memberikan keberkahan luar biasa, terutama dalam urusan ekonomi. Sayangnya, untuk memperoleh daun atau buah Dewan Daru yang jatuh secara alami, Anda harus ekstra sabar. Karena daun atau buah pohon ini bisa jatuh kapan saja tanpa mampu diprediksi. Ada yang bisa jatuh dalam hitungan jam, hari, atau bahkan mingguan. Yang ketiga, misteri ritual di Jumat Legi dan tanggal 12 Suro. Secara keseluruhan, pengelola dan juru kunci Gunung Kawi sangat keberatan jika tempat ini dicap sebagai tempat pesugihan. Karena pengunjung yang datang kemari hanya bermaksud untuk ziarah. Kalaupun ketika berziarah si pengunjung mengucapkan doa dan permintaan, maka hal tersebut bukan suatu bentuk pesugihan. Para peziarah datang dengan jumlah banyak pada saat Jumat Legi, di mana hari ini merupakan hari pemakaman Eyang Jugo ratusan tahun silam. Selain itu, hari wafatnya Eyang Sujo tanggal 12 Suro juga menjadi puncak banyaknya pengunjung yang datang ke Gunung Kawi. Meskipun Anda tidak sedang melakukan ritual untuk memperkaya diri sendiri, tetapi Anda wajib membersihkan tubuh dan pikiran setelah memasuki kawasan ini. Di samping itu, sebagian orang yang memang berniat mencari keberkahan di sini juga sudah menyiapkan sesaji, membakar dupa, dan bersemedi. Pengunjung Pesarean Eyang Jugo ini tidak diperkenankan untuk memiliki pikiran negatif ketika berada di dalam. Intinya, baik tubuh dan pikiran harus benar-benar bersih jika ingin memperoleh keberkahan di tempat ini. Yang keempat, misteri air suci di Guci kuno. Mengingat semasa hidupnya, Eyang Jugo sering menolong orang-orang sakit dengan menyembuhkannya, kini di samping pemakamannya juga terdapat sebuah guci kuno berisi air suci. Konon, air ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit dan membuat peminumnya jadi awet muda. Benar atau tidaknya mitos ini memang belum 100% terbukti. Yang pasti, jika Anda ingin mencoba minum air ini, Anda tidak akan dipungut biaya apapun alias gratis. Selanjutnya, misteri petilasan Prabu Sri Kameswara. Selain makam Eyang Jugo dan Eyang Sujo, Gunung Kawi juga memiliki satu spot yang seringkali dikunjungi oleh peziarah.
Tempat ini berada sekitar 700 meter di atas permukaan laut, atau tepatnya Anda harus berjalan selama setengah jam untuk sampai ke tempat ini. Tempat ini merupakan petilasan Prabu Sri Kameswara, seorang pangeran dari kerajaan Kediri yang memeluk agama Hindu. Menurut cerita dari mulut ke mulut, sang Prabu bertapa di tempat ini agar mampu menyelesaikan kekacauan politik di kerajaannya. Sayangnya, petilasan sang Prabu ini kini dijadikan sebagai tempat untuk melakukan praktik pesugihan. Selanjutnya, mitos pesugihan yang meminta tumbal. Gunung Kawi memang merupakan tempat melakukan pesugihan yang masih terkenal hingga sekarang. Akan tetapi, para pengurus pesarian Eyang Jugo dan Eyang Sujo membantah bahwa di pesarian itu terjadi praktik pesugihan. Layaknya peziarah di tempat lain, orang-orang yang datang ke pesarian tentu berniat untuk ziarah. Anggapan bahwa orang yang berziarah ke tempat ini langsung menjadi kaya raya tentu saja tidak benar. Setiap orang boleh memiliki kepercayaan kepada siapapun untuk memperoleh keberkahan. Tetapi, kekayaan yang didapat tentu saja harus dengan restu Allah yang Maha Kuasa. Pemberitaan mengenai pesugihan Gunung Kawi meminta tumbal mulai dari hewan kurban sampai nyawa orang terdekat sudah pasti dibantah oleh pengurus pesarian. Semua yang datang berziarah kemari tidak perlu memberikan imbalan apapun, terlebih imbalan berupa nyawa orang terkasih. Namun, pesugihan Gunung Kawi ini sangat mungkin dilakukan oleh orang-orang lain yang tentu saja praktiknya terselubung. Sebagai umat beriman, kita boleh percaya dan boleh tidak mengenai segala hal yang menyangkut Gunung Kawi ini. Yang pasti, jika ingin sukses atau memperoleh kekayaan, bekerjalah dengan giat dan selalu meminta rezeki dari Yang Maha Kuasa. Kalau menurut kalian semua gimana pendapatnya tentang Gunung Kawi ini? Jawab di komentar ya.